Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Rakyat Merdeka Books, RM Books Talk edisi 9. Kali ini saya Arif Hasibuan selaku host masih menemani Anda. Kita akan membahas tentunya hal-hal yang menarik di RM Books Talk edisi ke-9 pada Jumat tanggal 13 November 2020. Baik teman-teman, setelah sebelumnya kita banyak mengobrol tentang isu-isu terhangat dan terup to date. Nah, hari ini ada yang spesial. Kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat inspiratif ya. Beliau lahir dan kemudian menetap saat ini di Tangerang Selatan begitu. Dan saat ini juga lagi bertarung begitu ya, lagi berkompetisi di dalam pemilihan kepala daerah 2020 di Kota Tangerang Selatan. Nanti akan kita perkenalkan beliau, kita sambil menunggu, kami akan sampaikan kepada teman-teman bahwa RM Book Talk ini merupakan wadah untuk kita mengobrol-ngobrol santai tentang isu, tentang sosok, tentang tokoh-tokoh yang inspiratif begitu. Dan kita nanti juga akan memberikan semacam edukasi kepada teman-teman terkait misalnya penerbitan buku, bagaimana ingin menerbitkan buku dan lain-lain. Nah, RM Book ini penerbitan buku yang juga banyak memberikan ya kontribusi terhadap literasi ya. Literasi, teman-teman bisa cek di website kami rmbooks.id. Di situ juga tertera company profile kami. Di situ juga ada pemberitaan-pemberitaan yang sangat layak untuk teman-teman konsumsi, untuk dibaca begitu. Dan juga buku-buku terbitan RM Books juga ada di Gramedia, di toko-toko buku terdekat. Silahkan kunjungi. Dan kami juga mengundang teman-teman untuk berpartisipasi aktif dalam RM Book Talk ini. Silahkan, nanti akan ada tanya jawab semacam kita ngobrol ya, interaktif dengan narasumber yang akan mengisi acara kita pada pagi hari ini. Karena itu siapkan pertanyaan Anda, karena nanti akan ada hadiah menarik khusus dari penerbit RM Books berupa paket buku terbaru begitu. Nah, baik teman-teman, saat ini kita tahu teman-teman bahwa sedang berlangsung pemilihan kepala daerah ya di berbagai macam kota, kabupaten begitu. Dan tentunya ada semacam adu gagasan, dan kemudian juga yang menjadi menariknya adalah tantangan berupa era yang saat ini dihadapi, yang mungkin bagi sebagian orang tidak begitu bersahabat ya, COVID-19 ini, pandemi ini, tapi ternyata bagi sebagian yang lain menuntut untuk bisa melakukan hal yang bisa memberikan inovasi begitu. Nah, inovasi-inovasi itulah yang ternyata lahir ya dari era pandemi ini begitu teman-teman. Tapi saya yakin kita semua tetap berwaspada begitu, kemanapun kita tetap menjaga jarak, memakai masker ya. Kalau misalnya bertemu dengan orang, kita tetap melakukan social distancing. Nah, sepertinya sudah bergabung bersama kita ini narasumber kita yang sangat inspiratif, yang kita tunggu-tunggu ya. Nanti kita akan menunggu beliau bergabung. Sembari itu ya, sepertinya belum ya. Baik. Ya, kita sambil nunggu beliau dulu. Ya, ini kita juga akan mengupload hasil dari RM Book Talk kita ini di YouTube kami. Nanti ada RM Book TV, dan di beberapa media sosial kami juga akan kita tayangkan begitu. Dan nantinya juga teman-teman kita ya akan juga memberikan semacam apresiasi ya kepada teman-teman yang dari awal sampai akhir selama 1 jam ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai ya, untuk kita apresiasi
bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan yang menarik, nanti akan tim kami cek mana pertanyaan yang akan kita sampaikan ke narasumber kita, dan nantinya secara khusus penerbitan Rakyat Merdeka Books akan mengirimkan paket buku terbaru buat teman-teman yang memiliki pertanyaan-pertanyaan terbaik. Baik, di sini sudah bergabung, tapi belum ini ya, belum coba. Semoga, nah sudah bergabung beliau. Baik, kita cek dulu. Ya, wah ini yang kita tunggu-tunggu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah, Mas Arif. Ya, Ya. Pak Ruhama, apa kabar Pak? alhamdulillah, baik, baik, alhamdulillah. Gimana, Alhamdulillah. sehat? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Lagi live dari rumah Pak ya? Iya, dari rumah nih. Nanti siap-siap bergerak lagi nanti. Ya. Iya, alhamdulillah. Pak, terima kasih banyak sebelumnya, ini kami Rakyat Merdeka Book mengucapkan ribuan terima kasih atas kesempatan waktunya Pak Ruhama ini untuk bergabung di Airbook Talk edisi ke-9 ini Pak. Makasih, makasih, Mas Arif, makasih. Ya. Pak, ini kita temanya menarik ini Pak. Temanya tentang anak Ciputat jadi kandidat, begitu Pak. Woi, mantap ya. Jadi ngomong-ngomong, kita langsung aja nih Pak ya, karena satu Ya, jam langsung waktu aja, Bang. Iya, untuk benar, benar. mengenal lebih dekat dengan sosok Pak Ruhama ini. Mm-mm. Jadi Pak, Ciputat itu Pak ya, karena saya ini orang asli Ciputat ini sekarang. Oh, Asli sama kita ya. Ciputat. Iya, Ya. mahasiswa UIN gitu kan. Nah, menariknya di Ciputat itu ada dua hal itu Pak ya. Yang pertama kampusnya, kampus UIN-nya. Yang kedua tentang Situ Gintung. Ya, Nah, tapi yang menariknya lagi bener nggak? soal kampus UIN ini, ngomong-ngomong soal kampus UIN, itu orang lebih kenal dengan UIN Ciputat, bukan UIN Jakarta, begitu Pak. Bener, bener. Ya. Itu kok bisa begitu Pak ya? Bapak ngelihatnya gimana Pak? Iya, memang itu kan lokasinya yang sangat terkenal dari zaman dulu tuh Ciputat ya. Ciputat itu mungkin sudah terkenal seluruh Indonesia kali ya, karena dulu kan terkenal macetnya ya, terkenal macetnya. Yang kedua, memang secara teritorial itu Ciputat adanya di Tangerang Selatan ya. Hanya saja Iya. sedikit banget itu berbatasan sama Jakarta ya, di Iya, mana? Di Rempoa itu. Jadi Rempoa. orang merasa masih namanya IAIN Jakarta dulu, masalahnya begitu. Jadi terkenalnya tetap ya UIN Ciputat ya, Iya. walaupun namanya IAIN Jakarta. Dulu berarti sebelum di Provinsi Banten, Ciputat Ah, itu Jakarta juga atau Jawa Barat Pak ya? Jawa Barat dia. Jawa Dia Barat ya Jawa Pak? Barat. Nah, Jawa Barat. Hanya saja memang karena lokasinya sangat berdekatan ya, berbatasan dengan Jakarta. Cuma beda tipis lah ya sama Jakarta, dan suasananya juga udah mirip Jakarta gitu. Jadi memang orang senengnya ngakunya sebagian Jakarta ya di situ. Meskipun itu Tangsel sebenarnya, Tangsel IAIN itu ya, UIN Ciputat itu ya di Tangsel. Hanya namanya aja IAIN Jakarta, Iya, Sarif Hidayatullah Jakarta gitu ya. betul, betul. Nah, Pak Ruhama sendiri ada kenangan apa Pak? Sebagai anak Ciputat kan tentu ikonnya Ciputat itu kan kampus UIN ya. Iya. Dan dengar ini Pak Ruhama kabarnya anaknya dosen YIN gitu. Ya, benar-benar. Jadi saya ini memang lahir dan besar di sekitar UIN ya, sekitar IAIN zaman itu ya, di Jalan Legoso ya. Jadi bapak saya, almarhum Bapak Sabuki, beliau adalah salah seorang dosen di Fakultas Tarbiyah. Hanya saja ngajarnya statistik ya, Oh, statistik maupun pedagogik ya. Sampai tahun 2002 beliau itu nggak ada ya. Jadi saya kecil besar di Ciputat ya. Jadi iya, waktu itu kan masih sepi banget itu ya. Sepi iya. banget ya, sekitar rumah saya aja masih ada sungai dan empang ya. Yang Waktu di zaman daerah mana Pak Legosonya Pak? ya, persis belakang Polsek tuh. Belakang Oh, Polsek Ciputat, Jalan Legosoknya tuh sebelahnya persis ya. Jadi kalau oh, kecil saya ya di situ rumah masih
tanah ya, biliknya masih bambu tuh zaman itu ya. Jadi belum ada listrik juga waktu itu, masih pakai petromak sama lampu teplok ya. Iya. Yang kalau kita belajar tiba-tiba muka kita hitam ya. Jadi jadi Iya. suasananya jauh berbeda ya dengan sekarang ya. Sudah sangat padat sekali ya. Benar Ingat saya sekali. di depan rumah itu jalanan masih tanah itu. Kalau hujan itu mobil suka istilah kita tuh mater ya. Jadi slip. Uh, Nah, kita anak-anak situ tuh senengnya ngedorong, bantuin, nah habis itu dikasih duit ya, duit recehan. Itu iya, yang terkesan waktu itu ya. Sama iya. banyak pohon-pohon yang sekarang udah nggak ada ya. Di situ ada pohon jamblang ya, pohon kecapi, itu Nah, pohon buni. Ya sekarang udah susah tuh. termasuk Eh, pohon termasuk pohon putat ya, Pak ya. apa itu Karena pohon putat? kabarnya memang Ciputat ini dari Ci dan Putat katanya. Kalau Ci itu kan air ya, sungai. Air ya. Putat itu Heeh. pohon. Nah, saya Heeh. coba baca literaturnya, sejarah dari Ciputat ini gabungan dari itu. Dulu itu katanya banyak pohon-pohon putat dan sekarang seperti yang Bapak bilang memang udah nggak ada lagi banyak pohon-pohon itu, Pak ya. Iya, udah nggak ada lagi sekarang mah. Iya. Tapi yang terkenal itu dulu pohon kecapi, pohon jamblang, pohon Hmm. gowok ya, pohon buni, ya itu tuh. Waktu di sekitar saya itu, di Jalan Legoso. Kesananya tuh kebun banyak kan ya. Lapangan masih ada, sawah masih ada ya. Kalau Tahun situ Gintung, Pak. 70-an ya. Hah? Kalau situ Gintung, Nah, situ Gintung itu tetanggaan tuh dari tempat saya. Jadi sekitar 1 kilo ya dari tempat tinggal saya. Cuma saya termasuk yang nggak terlalu sering main ke situ Gintung. Karena saya waktu itu nggak bisa berenang ya, iya, iya, zaman iya. itu ya. Heeh. Nah, kalau Pak Ruhama ini kan di sekitar UIN, kemudian juga anak seorang dosen YIN atau anak seorang Ya. dosen UIN. Tapi yang jadi pertanyaannya, kenapa Pak Ruhama nggak masuk UIN? Oh gitu ya. Jadi memang saya dari kecil tuh cita-citanya pengen jadi tukang insinyur ya, nggak tahu kenapa tuh ya. Sidul ya? Jadi Sidul. ya mungkin terinspirasi sama Sidul kali ya. Jadi pengen banget jadi tukang insinyur. Jadi saya cita-citanya itu. Tapi waktu itu saya coba ikut aja kan yang namanya si Penmaru zaman itu. Saya ikut ke sipil ITB, nggak diterima ya. Terus tapi saya diterimanya malah di STAN waktu itu, di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara waktu masih di Blok M sana ya, tahun 84 itu. Terus saya diterima juga di Fakultas Psikologi ya, Psikologi UI waktu itu di Salemba kalau nggak salah ya. Jadi saya daftarin aja semua tuh. Nah tapi ada kesempatan lagi untuk sekolah di teknik, ada seleksi penerima beasiswa luar negeri dari Pak Habibie ya. Nah saya ikut aja di situ. Nah alhamdulillah ya, ternyata kebawa juga ke Belanda tuh. Jadi saya masuk ke kampus TH Delft. Ternyata TH Delft itu yang mendirikan ITB ya, Bandung. Jadi Belanda ini yang mendirikan ITB Bandung. Nah, saya nggak diterima di ITB, ternyata saya alhamdulillah diterimanya malah di eh, TH Baik. Delft ya. Iya, Gitu, iya, iya. Mas Arif ininya. Kenapa nggak ke UIN? Saya juga nggak tahu tuh. Jadi Iya. karena nggak ada teknik ya kali dulu ya. Oh iya, benar, benar, benar. Dulu kan masih agama semua kayaknya ya. Umumnya masih kurang juga ya, gitu ya. Hmm, hmm. Saat itu ya iya Gitu. ya Pak ya. IAIN. Nah, Institut Iya, Agama Islam Negeri ya. Gitu. iya. Baik, Pak Ruhama, ini kan di apa UIN itu banyak mahasiswa yang perantau kemudian juga akhirnya merasa punya apa ya sense of belonging lah terhadap Ciputat begitu. Karena Ciputat itu kalau di dunia aktivis mahasiswa itu Pak, itu dikenal Ya. dikenal sebagai dapurnya intelektual gitu Pak. Banyak Bener, tokoh-tokoh bener yang itu. lahir dari Ciputat. Nah termasuk Ya. juga Pak Ruhama ini banyak apa yang namanya yang asli ternyata dari Ciputat dan kemudian sukses dan kemudian juga ternyata turun gunung ini kembali untuk mengabdi ke Ciputat kira-kira begitu. Nah, Iya, iya. bagaimana Pak Ruhama melihat ya melihat
fenomena anak-anak mahasiswa ya, kampus-kampus UIN ini, ya, apa harapan sebenarnya dari Pak Ruhama terhadap semacam ada ungkapan begini, Pak, Ciputat itu penyangganya ibu kota. Nah, Ya, orang-orang yang lahir dari Ciputat itu penyangganya Indonesia. Kira-kira begitu. Bagaimana mantep Pak ya. Ruhama berarti? Iya, memang tradisi keilmuan di khususnya IAIN dan UIN ya, ini luar biasa ya. Kan kita mengenal tokoh-tokoh seperti almarhum Nurcholish Madjid ya, itu juga Yes. salah satu tokoh penting ya, yang dulu punya jargon apa Islam yes, politik no gitu ya, zaman dulu tuh. Yang kita nggak sepakat itu, tapi ya itu tokoh penting ya di era-era saat itu. Dan saya melihat juga alumni UIN ini kiprahnya nasional ya, skalanya nasional. Pak Ajumardi Ajra ya, Pak apa Fahri Ali, itu tokoh-tokoh yang luar biasa pada zaman itu ya. Dan uniknya nih lulusan IAIN ini, UIN ini banyak yang menjadi tokoh pengamat politik ya. Jadi konsultan-konsultan ini banyak nih di Nah sini itu sekarang. kenapa? Jadi unik memang ini. Sementara dulu yang jadi apa namanya tokoh ustadznya gitu ya, kiainya yang menjadi yang keliling-keliling itu justru Zainuddin MZ ya, Zainuddin MZ yang malah kayaknya nggak sampai kelar itu di. Jadi uniknya di situ. Jadi tokoh-tokohnya bahkan ya ini ya mengglobal itu di dunia non agama saya melihat banyak tokoh-tokoh yang muncul dari Win. Ini luar biasa ya. Mungkin Betul. karena tradisi keilmuannya sangat baik ya di kampus itu sehingga muncullah pemikir-pemikir yang luar biasa ya di Win ini. Betul, Pak. Makanya saya tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan Ciputat tanpa adanya UIN. Begitu, Ya, Pak. ya benar-benar. Jadi Betul, betul. UIN Nah, itu yang ini pertama. Kemudian yang kedua, benar. Pak, yang menjadi persoalannya begini, Pak. Sekarang itu kan di medsos itu beredar eh, di BSD ini Tangerang ya. Ini sekarang kita ngomongin agak lebih luas cakupannya. Nah, ada BSD, kemudian Alam Sutra itu digambarkan sebagai apa namanya, yang sedikit high class lah begitu keadaannya. Ya, Kemudian masuk ke Pamulang, Ciputat itu dikonotasikan sebagai lokasi yang kumuh. Itu gimana menurut Pak Ruhama? iya, ini memang fakta ya. Jadi faktanya saya waktu jadi wakil ketua DPRD itu kalau ada tamu itu selalu memuji-muji Tangsel ya. Jadi kalau ada tamu dari mana-mana datang, saya yang nerima tamu ya, termasuk anggota DPRD dari luar daerah ya. Periode Ya, kapan itu, Pak? saya 2010-2014 ya. Jadi Oh, waktu itu saya pas pemekaran, jadi saya jadi wakil ketua DPRD karena PKS nomor 2 saat itu setelah Demokrat ya. Jadi waktu menerima tamu dari mana-mana, mereka selalu memujinya begitu. Wah, Tangsel bagus banget ya, katanya. nah, Udah maju luar biasa ya, jalannya licin, trotoarnya cakep, ya kan? Nggak ada tiang listrik yang iya, malang melintang kabelnya, pohonnya terawat, rumahnya keren-keren ya. Saya yes. tanya dari mana Bapak? Saya dari bandara. Bapak naik apa? Naik mobil. Lewat mana Bapak? Saya lewat Alam Sutra dan BSD. Ah, begitu. Nah, Jadi memang pantes. itu apa namanya? Tangsel ini alhamdulillah ya, given dia dibangun oleh pengembang ya. Jadi Bintaro, BSD, Alam Sutra itu mayoritas adalah karya pengembang dalam membangun kota ini. Hmm. Mungkin cakupannya sekitar 30-an% kali ya wilayah yang dikembangkan oleh mereka ini. Dan ini ya sangat mencolok dan ini memberikan kesan positif ya bagi tamu kita ya. Hanya saja kan kita menyayangkan kualitas pembangunan yang dibangun oleh pemerintah kita ini kok nggak sekelasnya mereka gitu ya. Kalau kita lihat trotoarnya kan mereka kan rapi ya. Nyambungnya dengan jalan itu pas gitu ya, nggak begini-begini. Kadang-kadang ukurannya juga saya lihat memadai. Ya ini saya melihat perlu keseriusan pemerintah untuk mengejar kualitas pembangunan ya dan memeratakan kemajuan di seluruh Tangsel itu salah satunya.
Kita lihat kan Pasar Serpong masih macet ya. Pasar Ciputat juga belum banyak berubah 10 tahun ini. Apalagi Pasar Jombang ya dengan rel kereta apinya macetnya luar biasa di situ. Juga kalau kita di Pondok Ranji ya mau ke Bintaro Plaza itu luar biasa ya crowdednya. Saya kira ini harus menjadi perhatian pemerintah yang lebih serius ya ke depan untuk ya meningkatkan Oke, kualitas pembangunan ya. baik. Baik, itu apakah itu yang kemudian menjadi motivasi seorang Ya. Pak Ruhama ini, anak asli dari Ciputat ini, kemudian menjadi kandidat begitu, Pak? Ya, jadi sebenarnya dalam hidup saya nggak menghayal untuk jadi kandidat ya. Jadi saya mengalir aja ya, apa yang bisa saya lakukan ya. Kebetulan aja PKS ini meminta saya kembali untuk maju di Tangsel ya. Saya sih berharap ada calon lain, tapi ternyata saya diminta kembali untuk maju ya. Bisa jadi karena saya pernah jadi wakil ketua DPRD, saya orang sini ya, saya pernah jadi direktur keuangan BUMD Tangsel ya, sedikit banyak mungkin ada pengalaman ataupun ada pengetahuan ya tentang pengelolaan pemerintahan. Sehingga saya masuk ke bursa ya, dan alhamdulillah akhirnya bertemu dengan Ibu Azizah yang motivasinya sama, ingin melayani dan bantuin masyarakat. Jadi karena itu pertama awalnya, tapi setelah saya keliling ya, saya makin menyadari bahwa kita ini sudah maju tapi belum merata ya. Kita ini sudah mulai sejahtera tapi juga belum merata. Masih banyak ketimpangan di sana sini ya. Maka kami berdua, Bu Azizah bersama partai koalisi pengusungnya sepakat ya untuk mengusung visinya adalah Permata Tangsel bersinar menuju kota kelas dunia ya. Jadi Permata itu pemerataan kemajuan untuk kesejahteraan warga Tangsel ya menuju kota organik kelas dunia. Kira-kira begitu, Bang Arif. Jadi awalnya nggak ada rencana sebenarnya ya. Saya lagi kerja aja ya. Saya kalau dikasih kerjaan saya pengen yang terbaik gitu ya. Dan alhamdulillah BUMD juga yang awalnya rugi terus ya. Di era saya direktur keuangan ya bisa membukukan keuntungan. Maka saya lega melepaskan, meninggalkan BUMD Tangsel yang mudah-mudahan ke depan semakin baik lagi ya. Baik, Pak. Tadi kan memang ini yang sekarang ini menjadi akhirnya pilihan itu atas kehendak masyarakat, tentunya atas kehendak Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Bagaimana Bapak mengkompromikan hal ini kepada keluarga? Kan tentunya kan semua itu kan atas keputusan juga bersama istri, bersama anak gitu, Pak. Bisa diceritakan, Pak, prosesnya, Pak? Ya, memang benar ya. Waktu ketua partai di Tangsel, ketua PKS Tangsel meminta saya tidak respon langsung ya. Saya minta waktu untuk ya istiqoroh ya, dan juga minta masukan keluarga, terutama ibu saya ya. Jadi ini penting ya, karena saya ingin dapat dukungan kalaupun maju ya. Dan alhamdulillah ya, setelah saya sampaikan ini bukan keinginan saya ya, ada permintaan ya masyarakat lah ya melalui PKS ini, maka karena itu permintaan, ini agenda perjuangan bantu masyarakat gitu kata ibu saya. Jadi ini kamu harus maju bantuin masyarakat ya. Ini peluang untuk hidup lebih banyak manfaatnya ya. Jadi jangan mikirin menang kalah, maju aja terus ya. Ketemuin masyarakat ya, ketemuin masyarakat, dengarkan harapannya. Ya kalau Allah takdirkan jadi pemimpin di Tangsel, kamu sudah paham apa harapan mereka, perjuangkan harapan mereka. Ya. Itulah tugas utama pemimpin ya. Kita bantuin masyarakat, melayani masyarakat kalau memang mereka berkenan dipimpin oleh kita. Gitu Mas Arif ya. Jadi jalan aja setelah dapat restu, dan saya juga jelaskan ke mereka ini resikonya adalah ya hidup kita bukan milik kita ya, jadi milik masyarakat. Jadi waktu juga akan sangat terbatas untuk keluarga ya. Cuma ini peluang hidup kita lebih bermanfaat. Mudah-mudahan ya ada kebaikan di sana. Mudah-mudahan dapat pahala juga dengan kita bantuin masyarakat. Itu Mas Arif ya. Menarik. Bahwa memang menjadi manusia yang baik itu manusia yang sesungguhnya bermanfaat ya Pak untuk orang lain. Iya, gitu, Pak. Iya. Benar. Nah, ya, itu. Iya. Kemudian Pak, ini kan Bapak udah door to door lah ya,
di lapangan Ya, menyapa masyarakat, bertemu dengan masyarakat begitu, istilahnya ya, yang lebih kerennya itu istilahnya belusukan begitu Pak. Apa yang menarik benar. Pak selama Pak Ruhama belusukan itu ketemu masyarakat? Ya, yang menarik yang membuat saya terus semangat ya, karena sambutan mereka yang antusias, itu yang pertama ya. Jadi saya mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat, mereka hangat sekali kepada kita ya. Dan saya melihat ya kelebihannya orang kita ini walaupun hidupnya penuh dengan banyak masalah ya, mereka guyub ya satu sama lain ya. Mereka saling bantu satu sama lain. Itulah warga kita ya. Jadi hanya saja dengan apa namanya ketulusan mereka, mereka jarang nyala-nyalain pihak manapun, termasuk pemerintah ya. Meskipun cara penyampaiannya dia bilang ya saya belum diperhatikan, kira-kira gitu. Ini bantuan ini kurang dan seterusnya. Jadi ini saya menemukan ya masyarakat yang sangat luar biasa Tangsel. Cuma mereka sebenarnya butuh sentuhan bantuan pemerintah. Jadi kayak misalnya sekolah, katanya sekolah itu masih susah ya. Kayak kesehatan kita juga masih berat ya. Kadang-kadang harus bayar BPJS itu kan tanggung renteng ya, itu berat ya. Terus lapangan pekerjaan anak-anak muda ini masih banyak yang belum ketampung di wilayah kita ini ya. Lalu anak-anak yatim belum tersentuh bantuan pemerintah. Nah ini situasi kondisi sosial ekonomi masyarakat yang memang apalagi dengan pandemi ini semakin berat. Maka kami dan Bu Adijah ini sepakat ya kita akan bantu mereka. Ya. Kita bantu mereka menghadapi situasi seperti itu. Baik, ya menarik ya. Ternyata sangat kompleksitas sekali Pak ya persoalan yang ada di Tangerang Selatan Ya, ini. Dan menarik benar-benar. sebenarnya mengingat bahwa tagline yang Pak Ruhama dan Ibu Aziza itu apa itu ya kalau saya tidak salah itu perubahan harapan maju Tangsel, Oh ya, perubahan harapan baru Tangsel maju gitu Pak. Apa itu benar, sebenarnya benar. pesan yang ingin disampaikan Pak? Iya, karena kan ini sudah 10 tahun ya. 10 tahun banyak situasi yang belum berubah secara baik ya. Jadi sudah maju tapi belum merata, sudah sejahtera tapi masih ada ketimpangan di sana sini ya. Jadi dan Tangsel ini banyak kan bukan di BSD Alam Sutra atau Bintaro yang sudah bagus ya. Tangsel ini ternyata saya banyak posisinya, lokasinya tidak bisa ditembus dengan mobil banyak sekali ya. Jadi saya masuk ke gang-gang kecil ya, banyak kontrakan, banyak rumah yang satu sama lain itu sangat berdekatan. Kita nggak tahu apakah septic tank dia bertetanggaan dengan sumur sebelahnya. Itu bisa terjadi ya, sehingga kehidupan itu semakin berat ya. Kesehatan mungkin bisa juga akan terancam ke depannya. Belum lagi jalannya kecil, kadang-kadang nggak ada saluran airnya. Ya, ini situasi yang kalau menurut saya harus ditata dengan baik ya, harus ditata dengan baik. Itu kira-kira Mas Arief ya. Iya. Nah, Jadi menjadi pertanyaan harapannya ini ya, Pak karena khususnya ya, kan begini, kalau yang dua itu kan teman-teman kita itu kan sudah mengelola pemerintah sebenarnya ya, sudah 10 tahun lah ya mengelola pemerintah ya. Kalau situasinya belum kelihatan banyak perubahan yang signifikan ya, tentu saja harapannya akan muncul pada Adijah Ruhama yang memang belum pernah ada di dalam, tidak ada beban masa lalu ya kan. Lalu kita punya kesiapan untuk membantu masyarakat gitu, kira-kira. Maka ini harapan baru Tangsel maju ya. Akan ada perubahan baik. insya Allah, perubahan yang signifikan Amin, ya. amin, amin, amin. Nah itu menarik sekali yang Pak Ruhama sampaikan. Nanti kita akan bacakan pertanyaan ya teman-teman semua. Nanti silakan diketik di kolom komentar yang ingin ditanyakan. Kita masih ada setengah jam lagi bersama Pak Ruhama, calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Nanti teman-teman silakan ketik di kolom komentar pertanyaan apa saja dan silakan sampaikan dari mana dan namanya begitu. Nah, Pak Ruhama, ini kan banyak sekali anak-anak muda juga di Tangerang Selatan, Pak. Nah, kira-kira Ya, Pak, program apa yang ditawarkan oleh Pak Ruhama dan Ibu Aziza, Pak, untuk anak-anak muda, Pak?
Iya, anak-anak muda ini kan representasi generasi milenial sekarang ya, yang punya prinsip mereka itu ya, punya keinginan untuk beraktualisasi ya, punya kreativitas, punya keberanian, punya energi yang luar biasa ya. Jadi maka harus diberikan ruang yang cukup ya. Jadi ada dua segmen sebenarnya. Ada anak muda yang memang ingin terus menimba ilmu ya, terus berkreasi, tapi ada juga yang sudah ingin berkontribusi dalam bentuk kerja-kerja di masyarakat. Ya. Nah, kalau yang lagi sekolah ini kita ingin mereka itu dimotivasi untuk berkompetisi ya. Karena kalau kita nggak ada sarana untuk berkompetisi, kita jangan-jangan jago kandang doang gitu. Nah ini kita memasuki era global ini ya, perlu ada tantangan-tantangan kepada anak muda kita ya, untuk bisa menjawab permasalahan ke depan nanti ya. Jadi di tangan anak muda ini sebenarnya ke depan nanti itu, maka harus mereka disiapkan dari sekarang ya. Kalau saya berharap sekolah-sekolah kita ini harus dibuat kompetisi-kompetisi yang produktif ya. Bahkan kita juga harus apresiasi yang punya prestasi ya, diberikan beasiswa ya. Kalau saya punya obsesi juga, kalau uangnya cukup sih, mahasiswa yang calon mahasiswa yang bagus ini disekolahkan ke luar negeri juga, karena mereka adalah aset ya, aset Tangsel ke depan. Ini salah satu dunia pendidikan sangat penting ya. Lalu ruang-ruang publik untuk ekspresi mereka ya, ini harus juga disiapkan. Kalau di Swedia sana saya lihat ada satu tempat ya disiapkan pemerintah, tapi dikelola bersama dengan komunitas yang ada ya. Jadi yang mengelola itu anak muda. Di situ ada corner-corner kreativitas ya. Yang senang band, main musik di sana ya, yang senang digital marketing, ada kursus-kursus di sana. Ada yang sedang baca buku, ada library-nya, open library-nya di sana. Ada kafenya juga di sana. Dikelola secara profesional oleh anak muda. Orang tuanya supervisi di situ. Sehingga kalau anak muda ini diberikan ruang kreativitas seperti itu, tidak ada ruang-ruang yang negatif masuk ke anak-anak muda kita seperti narkoba ya, perilaku-perilaku menyimpang lainnya, karena disupervisi oleh orang tua kita. Tapi untuk anak yang sudah sekolahnya mentok ya, karena dia nggak punya energi dan uang lagi untuk sekolah lebih jauh, lulusan SMA atau bahkan lulusan sarjana, mereka butuh ruang untuk berkontribusi. Nah, kita ingin menyocokkan itu kebutuhan pengusaha kita dengan anak-anak kita. Ya, kalau ada gap, misalnya kemampuannya kurang untuk bisa berkontribusi di dunia kerja, harus dibekali ya, dikasih tambahan pengalaman dan kompetensi ya, untuk mereka bisa berkontribusi di dunia usaha. Tapi kita punya program yang lebih keren lagi sebenarnya, yaitu menyiapkan 10.000 wirausahawan baru. Jadi mindset anak muda kita ini jangan semuanya mencari kerja ya. Mari kita buka lapangan pekerjaan ya. Karena membuka lapangan pekerjaan itu membuka ruang juga orang untuk kita tarik bekerja bersama kita. Nah, jadi ini sangat mungkin ya, apalagi era globalisasi ya, bisnis itu marketnya bukan hanya lokal ya, bisa global dengan teknologi ya. Kalau kita punya produk yang bagus, bermanfaat, insya Allah itu akan menjadi sumber-sumber pundi ekonomi kita ya. Hanya saja tugas pemerintah itu menyiapkan prasarananya ya, membantu mereka tumbuh berkembang ya, memberikan fasilitas finansial dan permodalan, lalu juga ya tempat ya. Jadi kita tugasnya salah satu narik traffic nih. Jadi kita pengen tuh orang kalau ke Jakarta dari mana-mana, dari mancanegara, di pikirannya itu kita ingin tanam ya. Saya belum mau pulang dari Jakarta sebelum saya mampir ke Tangsel. Nah, saya ingin mensejajarkan Tangsel itu dengan ibu kota ya. Maka sistem transportasi daerahnya harus dijamin public transportation-nya bagus. MRT tarik aja dari Lebak Bulus ke Pondok Cabe, ke Rawabuntu, ke bandara. Nah, lalu situ Gintung yang keren itu kita kerjasamakan dengan pusat, kita rapihkan ya. Harus ada pembebasan lahan di situ ya, sehingga kita bisa taruh taman ya, tempat duduk anak-anak muda, keluarga ya. Lampu bagus, internet gratis dikasih ya. Tapi tidak lupa juga UMKM kita taruh di situ tuh. Ya, jadi etalasenya Tangsel,
pintu masuk pertama dari Jakarta. Jadi kalau ada tamu dari luar itu mampir dulu situ, ya, mampir dulu situ. Karena ini aset yang tidak banyak dimiliki oleh daerah lain, danau yang indah gitu. Kalau di luar negeri itu udah jadi tempat yang menghasilkan bahkan gitu ya. Itu salah satunya, Bang Arif ya. Iya. Jadi bagaimana membuat orang-orang yang ke Tangsel ini menjadi betah ya Pak ya? Ya, ada sesuatu yang menarik, ikonik ya. Nah, Ikonik ikonik. itu. Biasanya kan anak muda kan Instagramable ya. Jadi dia ada Iya, tempat foto betul. yang pokoknya nggak ada di tempat lain. Nah, ini yang harus diciptakan. Mantap. Diciptakan. Dan Oke, potensinya besar. baik. Hmm. Baik Pak, ini kita sudah dapat 2 pertanyaan Pak. Ya, Pertanyaan pertama itu dari Fahmi Nurul. Saya Fahmi menurut. Pak dari Cirebon. Apa tanggapan Bapak mengenai beberapa daerah, kepala daerahnya bukan berasal dari sana? Apakah anak daerah tersebut belum memiliki kemampuan dalam memimpin daerahnya? Nah, silakan Pak. Dari Ya, Cirebon, Fahmi. ya, jadi saya tidak termasuk orang yang mengharuskan ya putra daerah yang memimpin ya. Karena memang kita juga melihat peluang itu sebenarnya diberikan kepada semua, tapi ruang itu memang harus melalui partai politik ya. Jadi kalau partai politiknya tidak melihat ke putra daerah, ya memang kita nggak bisa apa-apa juga gitu. Ya kebetulan saya memang ini putra asli Tangsel ya, dapat Wih, kesempatan juga, alhamdulillah ya karena anak Ciputat lagi ya Pak. anak Ciputat. Jadi ya kita beruntung lah. Saya termasuk beruntung dapat kesempatan untuk mengabdi kepada wilayah yang kita tumbuh besar di sana, sehingga sedikit banyak pahamlah ininya apa karakteristik warganya, sehingga harapannya juga kita bisa dengan cepat untuk mengetahui kemauan, harapan, dan kita akan perjuangkan untuk merealisasikannya. Jadi saya pikir sekarang setiap orang boleh kontribusi ya, nggak mesti putra daerah, yang penting dia benar-benar niatnya bantuin ya, melayani masyarakat. Karena saya nggak suka istilah pemerintah sama penguasa tuh. Kalau Nah, pemerintah itu kesannya kan merintah ya. Kalau penguasa itu kesannya nguasain gitu yang pas kan. apa Pak? Yang pas apa? Ya sebenarnya ya kalau kita ya harusnya pelayan, karena memang Pelayan. uang yang terkumpul itu kan bukan uang kita ya. Jadi yang APBD miliki di Tangsel itu kan bukan uangnya wali kota apalagi wakilnya. Ini sebenarnya sumbernya mayoritas dari rakyat. Maka rakyatlah memang yang harusnya merasakan uang itu ya, dalam bentuk pelayanan yang baik, dalam bentuk pembangunan, dalam bentuk ya tentu saja kesejahteraan gitu. Jadi ini yang sebenarnya menjadi motivasi kami ya. Uang ini kalau bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak, wah kita happy sekali ya. Jadi saya melihat itu APBD ini kan dua ininya komponennya, belanja dan pendapatan ya kan. Kalau belanjanya efisien dan efektif, pasti lebih banyak orang bisa menikmati APBD ini. Kalau pendapatannya dikreasikan ya, jangan sampai kita saya melihat masih banyak ya sumber-sumber keuangan kita yang bisa meningkatkan nih APBD kita. Lalu sumber pembangunan juga bukan hanya APBD ya, bisa kita dari APBN kalau komunikasinya baik ya, bisa dari provinsi, bisa jadi CSR ya, bisa juga yang ini yang belum maksimal kalau menurut saya, yaitu Basnas ya, Badan Amil Nah, Zakat Nasional Daerah. Ini pilar yang sangat luar biasa ya untuk membantu masyarakat. Itu yang belum maksimal kalau menurut saya. baik. Baik Pak, tadi menarik sekali itu bahwa istilahnya penguasa pemerintah itu agak agak gimana ya, terkesan gimana. Pak Ruhama Ya, kemudian mengistilahkan itu sebagai pelayan. Saya rasa itu sangat menarik dan patut di apa ya diejawantahkan dalam dalam setiap para pemimpin-pemimpin saat ini yang ada ya, dimanapun begitu. Ini ada pertanyaan Pak terakhir dari Mukhtar Sadili Pak. ya. Beliau bertanya, Pak Ruhama melihat aset pendidikan, bagaimana Pak Ruhama melihat aset pendidikan Tangsel dari SD sampai perguruan tinggi, Pak? Ya, jadi kalau di otonomi daerah ya, undang-undang pemerintahan daerah, kita diberikan otonomi sampai di dunia pendidikan. Hanya saja
ada aturan lagi yang mengatakan tugas pemerintah kota dan kabupaten itu sampai SMP ya. SMA kewenangan ada di provinsi ya, perguruan tinggi di pusat. Nah ini kalau menurut saya memang masih jomplang ya jumlah sarana pendidikan dasar kita ya, masih sangat kurang ya. Jadi jumlah SD dan SMP ini tidak seimbang, sehingga tidak mungkin anak SD ini ditampung di SMP negeri ya. Apalagi sekarang dengan sistem zonasi ya ini juga sangat jomplang sekali, maka banyak keluhan di pelayanan pendidikan level SMP ini. Maka ke depan ya saya melihat namanya pendidikan itu kan aset. Jadi aset itu kalau di keuangan itu sesuatu yang tidak hilang. Kalau kita tanam investasi besar-besaran di situ, itu akan kembali lagi dalam bentuk manfaat ya. Maka jangan pernah ragu untuk menganggarkan di dunia pendidikan. Ini adalah investasi yang akan kembali lagi ke kebaikan untuk daerah tersebut gitu. Maka kita jangan khawatir, jangan ragu ya. Kalau ada dananya cukup, bangun ya SD, SMP yang memadai ya. Kalau ini belum memadai, ya tentu saja kita harus mengapresiasi peran swasta. Kadang-kadang swasta ini dikesankan saingan dari negeri, jangan gitu. Kalau menurut saya swasta ini harus dirangkul, kita bermitra. Bahkan kalau perlu kita sinergikan. Kalau kita kurang sekolah negeri di wilayah itu ada sekolah swasta, bagaimana kolaborasi di situ? Jadi masyarakat bisa sekolah di situ dengan harga negeri misalnya gitu. Jadi ini harus dipikirkan nih, kolaborasi seperti apa. Jadi saya melihat begitu, ini pendidikan itu aset lah. Jangan sampai kita memikirkan anggaran pendidikan itu menjadi beban semuanya, jangan. Kalau beban itu sesuatu yang akhirnya kayak kos, hilang aja gitu. Jadi kita menghindari itu penganggaran model begitu. Tapi kalau dia aset, investasi, ya dia tidak terlalu khawatir gitu. Asal benar cermat dalam menganggarkannya, dia akan kembali lagi dalam bentuk manfaat yang luar biasa. Gitu. Itu cara pandangnya yang mungkin harus disamakan. Nah, jadi pendidikan itu memang aset yang harus kita perhatikan. Keren, keren, keren Pak. Pendidikan adalah aset ya. Ini juga sangat menarik, mengingat Tangsel itu memang tidak tahu, harapannya pasti akan menjadi city of intellect begitu Pak ya. Dan ini Pak, kita akhirnya sudah mulai ke penghujung acara, tapi saya ada 2 pertanyaan untuk Pak Ruhama ini. 2 pertanyaan ini ada anaknya satu. Gimana Pak? Jangan susah-susah nanyanya. Enggak Pak, ini mudah kok. 2 pertanyaan itu Pak. Yang pertama, sebutkan 2 sosok inspirasional Pak Ruhama. Siapa Pak? 2 sosok. Selain Rasulullah Muhammad SAW adalah ibu dan bapak saya. Ibu dan bapak. Siap. Selain itu Pak, oke, saya coba spesifik ya Pak. 2 tokoh bangsa. 2 tokoh bangsa, saya Habibie ya. Oh iya, Habibie. Anak didiknya Habibie ya Pak. Ya, selain memang itu bapak yang paling demokratis selama menjadi pemimpin negeri ini ya. Coba bayangkan aja, beliau memimpin sebentar ya, tapi luar biasa demokratisnya ya, dia terbuka sekali. Lalu kalau kita lihat ya, nilai tukar rupiah pada saat itu luar biasa ya, dari berapa 15.000 dia sudah sampai 6.800. Jadi luar biasa kinerjanya sebenarnya. Belum lagi dia kontribusinya bagi anak negeri ya. Kalau diberikan kesempatan sebenarnya kita udah punya pesawat yang mundar-mandir di angkasa kita ya. Karena ada intervensi dari luar aja, kita ini dikhawatirkan menjadi negara yang kuat karena kita punya pesawat sendiri. Jadi Pak Habibie ya, sementara ini ya. Pak Habibie ya, baik. Kalau sebelum pertanyaan yang kedua Pak, ini ada pertanyaan menarik ini dari netizen yang mungkin memang harus dicerahkan gitu. Pertanyaannya kami anggap cukup menarik ini dari Angga pinggiran Tangsel Jaksel. Apa plan Pak Ruhama dalam membangun infrastruktur atau sanitasi dan lain-lain dan menjaga aset infrastruktur? Ya, jadi pertama ini ya yang harus dibuat kalau kita memimpin ini memastikan ya pertama data kependudukan orang nggak mampunya harus jelas siapa.
karena kita akan bantuin mereka. Yang kedua ya, kita harus punya master plan yang perencanaan terpadu ya, bagaimana sistem transportasi daerah ini dibangun. Karena seluruh negara maju itu mengandalkan public transportation, ya, bukan private ya. Ini harus dibangun, ditata dengan baik, tapi melalui perencanaan yang matang. Ya. Yang kedua, sistem drainase daerah kita harus ditata dengan baik. Ya. Ini karena dua masalah besar perkotaan yang padat ini, ya salah satunya adalah kemacetan, kebanjiran. Ya. Habis itu persampahan dan pemakaman. Nah, ini masalah-masalah yang harus kita betul. Lalu yaitu kesehatan ya. Gaya hidup sehat ini ya harus dijamin. Jadi kayak misalnya IPAL komunal harus dibangun untuk komunitas sekian kakak ya. Lalu air bersih harus mengalir ke rumah-rumah mereka ya. Karena ya itu kalau rumah tidak tertata itu mana septic tank, mana sumur tetangga itu bisa dempetan itu kalau lama-lama tidak diatur, maka harus ada IPAL komunal, pengelolaan limbahnya secara bareng-bareng ya. Lalu yang kedua, sistem air bersihnya. Jadi kita harus punya perencanaan jaringan yang matang di Tangsel. Bahkan ke depan saya ingin juga kalau memungkinkan itu adalah rumah itu dialiri oleh gas bumi ya. Jadi back-end gas bumi sehingga itu lebih hemat dan karena kalau gas bumi itu dia langsung berat dia melayang deh di bawah udara ya, dia melayang. Kalau yang LPG dia ke bawah dia, sehingga kalau ada percikan api sedikit bisa ya. Tapi kalau gas bumi aman dan murah, cuma jaringannya yang mahal. Sama dengan air ya. Maka besok itu drainase kita tuh harus besar, jangan kecil, jangan bolak-balik dibongkar pasang. Besar, di bawahnya ada utilitas air, gas, ya, lalu PLN, Telkom, kabel data sudah disiapin. Ya. Cuma ini harus ada pembebasan lahan. Pembebasan lahannya ini yang tentu saja butuh dana besar. Tapi insya Allah ada caranya, ada metodenya untuk menarik investasi ke sini. Karena pipa-pipa yang tersedia itu disewain ke provider. Jadi daerah dapat duit juga dari situ, kita beli lahan. Kita pinjam dulu aja dari misalnya dari BUMN, PT SMI ya, yang menyiapkan dana untuk pembangunan infrastruktur, kita pinjam, jaminannya adalah APBD kita, tapi kita membayarnya bukan dari APBD, tapi dari sewanya provider-provider tersebut atas jasa yang diberikan oleh kita. Jadi gitu, insya Allah ininya perencanaannya harus matang dulu ya, jangan sembarangan ya. Terus yang kedua ya RT RW ada ya, sekarang aja RDTR setahu saya tidak ada, belum disahkan rencana detail tata ruang. Padahal ini kepastian hukum untuk investasi ya, untuk siapapun gitu, mau ngebangun mau apa, RDTR harus dibuka ke publik ya, diekspos ya, diakses ke publik sehingga orang tahu betul kita mau ngapain nih kota ini. Jangan ada oknum yang memperjualbelikan kewenangannya gitu, karena dia masih belum ditentukan. Itu Bang Arif. Itu tadi siapa luar biasa itu tadi jawaban ya untuk pertanyaan Mas Angga Setiadi dari pinggiran Tangsel katanya. Nah, Pak, ini 27 hari lagi Pak, kita akan masuk ke hari H dan akan ketahuan siapa yang kemudian akan memimpin Tangerang Selatan selama 5 tahun ke depan. Apa persiapan Pak Ruhama ini Pak menuju hari H Pak? Enggak, saya nggak ada persiapan khusus. Kita niatnya kan kita bantuin masyarakat ya. Mudah-mudahan niat kita ini dibaca oleh masyarakat, itu aja ya. Nah, itu dengan kunjungan, komunikasi, bantuan Mas Arif ini luar biasa ya. Paling tidak kan ada beberapa yang nonton, yang mungkin nggak pernah ketemu, ya sedikit banyak kan bisa mensosialisasikan apa yang ada di benak kita. Jadi nggak ada persiapan khusus, kita jalan mengalir aja ya. Karena menurut saya yang namanya wali kota, wakil wali kota, itu sebenarnya udah ada tuh. Di Lauhil Mahfuz sudah ditetapin sama Allah itu. Udah ada. Ya. Sehingga kita ngejalanin, mudah-mudahan perjalanan kita menuju ke sini bisa dijadikan amal soleh ya. Jadi kita nggak jelek-jelekin pihak lain, apalagi merusak alat peraga pihak lain, jangan ya.
karena persaudaraan ini penting dijaga. Persaudaraan ini nomor satu. Kalau pilkada mah nomor 2 aja, ya kan gitu. Persaudaraan nomor 1, pilkada nomor 2 ya. Iya, iya. Jadi gitu Mas Arief. Jadi kita nyantai aja ya. Ada undangan kita datang ya. Kita silaturahim aja dari titik ke titik. Baik. Ya. Baik. Halo, Pak. Ya, ada siap. Halo, Pak. Masuk. Agak Halo, macet ya, Pak. halo. Iya, ya nggak tahu Iya. nih sinyalnya kali ya. Ya. Iya, Masuk udah. iya. Baik, Pak. Ah. Ya, tadi menarik tadi pesan ya, pesan-pesan yang Pak Ruhama sampaikan, dan kita ingin sampaikan juga, Pak, menginformasikan juga kepada Bapak dan kepada teman-teman yang menyaksikan bincang hangat kita ini, Erin Book Talk ini, bahwa kami dari penerbitan Rakyat Merdeka Books ya banyak menerbitkan berbagai macam karya-karya, buku-buku biografi terutama, dan kami berharap juga ini Pak Ruhama, kita juga banyak menerbitkan ya buku-buku karya-karya tokoh ya, biografi tokoh yang menginspirasi kita, dan saya pikir Pak Ruhama ini sudah tepat untuk bisa mengabadikan ya perjalanan hidup Pak Ruhama, kemudian dari Ciputat kemudian merantau ke Belanda, ya kan, itu di dalam bentuk sebuah buku, dan tentunya nanti penerbitannya Rakyat Merdeka Books ya, Pak. Jadi nanti sehingga bisa dibaca oleh, gimana, Pak? Ya. Ntar nggak ada yang baca lagi ya. Ntar dibaca oleh anak cucu terutama ya, Pak ya, dan dibaca nanti oleh anak-anak muda, terutama anak-anak muda di Tangerang Selatan, tentunya bisa menginspirasi kita semua. Dan nanti juga tayangan ini akan kami upload di YouTube kami, channel RM Book TV. Silakan teman-teman bisa menyaksikan di situ, dan juga nanti di website kami juga ulasannya di rmbooks.id. Nah, pertanyaan terakhir, Pak, pesan khusus untuk anak muda Tangsel, Pak. Ya, anak muda ya. Jadi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita punya mindset ya. Mindset yang optimis ya. Jadi kalau mindset kita optimis, positive thinking, maka langkah kita juga akan produktif ya. Jadi mindset ini penting. Mindset ini akan dirubah melalui pendidikan. Mindset ini dirubah dengan berkomunikasi dengan orang-orang yang punya pengalaman yang positif ya. Maka bangunlah mindset positif ini. Jangan pernah menyerah ya dalam berjuang ya. Jadi sekolah itu berjuang ya. Bisnis itu berjuang. Jadi kadang-kadang kita menemui batu sandungan dalam perjalanan ya. Jangan sampai menyerah ya. Jangan sampai menyerah, karena kita ini memang hidup untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ya. Jadi apa yang kita dapatkan untuk menyelesaikan masalah. Semakin matang kita kalau kita banyak menghadapi masalah. Jadi positive thinking, optimis menghadapi kehidupan, terus berjuang ya. Jangan pernah menyerah. Hadapi permasalahan itu, kita selesaikan, karena setiap masalah pasti ada solusinya ya. Maka yang terakhir ya, kalau kita orang Islam ya tentu saja kita tahu bahwa segala urusan kita ini ada yang mengatur ya. Jadi jangan pernah meninggalkan Allah SWT ya untuk menggantungkan urusan kita, meminta ya pertolongan agar kita dalam jalan ini on the track ya, tidak menyimpang dari yang Allah inginkan. Itu Mas Arief ya. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya. Lalu kalau dikasih usianya berkah, penuh manfaat. Amin. Produktif ya. Kalaupun selesai usia kita, mudah-mudahan dalam kondisi husnul khotimah. Itu aja. Amin. Ya. Baik, terima kasih Pak Ruhama atas waktunya. Kita banyak sekali mendengarkan pemaparan dari calon Wakil Wali Kota Tangsel ini, Pak Ruhama dari nomor urut 2 dan bersandingan dengan Ibu Azizah begitu. Dan tadi kita sudah mendengar mulai dari berbicara ngobrol-ngobrol santai tentang Ciputat, kemudian tentang UIN, tentang Situ Gintung,
tentang kehidupan pribadi Pak Ruhama dan sampai tentang pilkada juga. Dan tentunya ini menjadi pembahasan yang menarik dan bisa menginspirasi ya untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada, terutama di Tangerang Selatan, dan bisa kemudian nanti pada hari H silakan tentukan pilihan Anda, karena yang pertama itu persatuan, yang kedua itu pilkada itu nomor 2 kalau kata Pak Ruhama, kira-kira begitu ya. Tadi baik, saya Arif Hasibuan sekali lagi mewakili rakyat Merdeka Book, berterima kasih kepada Pak Ruhama, semoga sehat selalu dan panjang umur perjuangan, dan Pak Ruhama menjadi apa-apa yang dicita-citakan Pak Ruhama dapat terwujud. Amin ya robbal alamin. Amin. Terima kasih Pak, sekali lagi Pak. Terima kasih. Saya mohon terima pamit kasih dan Mas Arif mengundurkan ya. diri. Ya. Ya. Silakan Terima kasih Pak. banyak, salam semua ya untuk Sama-sama, teman-teman Pak. di Baik. LM Group ya. Makasih. Siap. Siap Pak Ruhama, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan Ya, makasih. acara RMB Talk ini. Siapa? Anak Ciputat jadi kandidat bersama 1 jam bersama Ruhama Ben, seorang calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arif ya dan teman-teman semua.